Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan merenungkan bersama dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Iman yang terhalang oleh prasangka. Yesus kembali ke kampung halamannya, Nazaret, dan mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub akan kebijaksanaan dan mujizatnya. Tetapi mereka juga meragukannya, karena mereka hanya mengenalnya sebagai anak seorang tukang kayu. Dan sebagai akibatnya, mereka menolak untuk percaya kepadanya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di sana. Saudaraku seiman dalam Kristus, renungan ini mengajak kita untuk bagaimana prasangka dan sikap menutup diri dapat menghalangi kita mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang di Nazaret berpikir bahwa mereka sudah mengenal Yesus, tetapi justru pemahaman mereka yang terbatas membuat mereka gagal melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Saudaraku seiman dalam Kristus, sebenarnya apa pesan dari Injil hari ini bagi kita semua? Yang pertama adalah jangan biarkan prasangka menutupi iman. Kadang kita merasa sudah tahu banyak tentang seseorang atau sesuatu, sehingga kita menutup diri terhadap hal baru. Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan hanya bisa bekerja dengan cara tertentu. Padahal Tuhan seringkali hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Yang kedua adalah hati yang terbuka membawa berkat. Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di Nazaret karena orang-orangnya tidak percaya. Ini mengingatkan kita bahwa iman yang terbuka dan penuh kepercayaan kepada Tuhan membawa lebih banyak berkat dalam hidup kita. Untuk yang ketiga adalah melihat kebaikan dalam orang lain. Orang Nazaret hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu dan bukan sebagai Mesias. Kita pun seringkali gagal melihat potensi dan kebaikan dalam diri orang lain karena prasangka kita sendiri. Untuk itu marilah kita belajar untuk melihat dengan hati yang jernih, dengan ketulusan hati. Mari kita berdoa agar kita selalu memiliki hati yang terbuka,
mau belajar dan percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dalam cara yang tidak terduga dalam hidup kita. Semoga kita tidak menjadi seperti orang Nazaret yang kehilangan kesempatan untuk mengalami karya Tuhan karena prasangka dan ketidakpercayaan. Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami tidak terjebak dalam prasangka yang menghalangi kami untuk melihat kebaikan-Mu. Berilah kami iman yang kuat dan hati yang selalu percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.